Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi. Gimana Mas? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustaz, alhamdulillah. Iya. Sehat Ustaz. Ya, semangat sekali ya Ijat ya. Beda kayak Ijatnya Upin Ipin ya. Baik, untuk hari ini kita akan mulai dulu dengan doa ya. Oke Mas Kavin, bisa membantu saya memimpin doa Mas Kavin? Ustaz. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pelajaran biologi hari ini dengan baca doa bersama-sama. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan kebaikan dan keberkahan ya dari Allah Azza wa Jalla. Amin. Baik, teman-teman, kita lanjutkan pada beberapa sesi ya. Saya share screen lagi. Kita akan memulai pembelajaran hari ini, tetapi sebelumnya saya meminta kepada teman-teman sekalian untuk bisa membersihkan terlebih dahulu beberapa sampah yang mungkin ada di sekitar panjenengan. Bagi yang belum mandi bisa cuci muka terlebih dahulu. Ini udah siang loh. Masa iya sampai ada yang belum mandi ya? Oke. Nah, kalau sudah ready semuanya, maka kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Ya. Screen-nya nampak nggak, Mas? Nampak, Dad. Nampak ya? Alhamdulillah. Baik. Teman-teman, dilihat screen-nya itu ada gambar sesuatu. Betul? Kira-kira gambar apakah itu? Apa sebenarnya organisme berwarna kuning tersebut? Coba, saya mau minta pendapat dari Mas Muhammad Hanif, nomor 28. Mikrofonnya di-unmute dulu, Mas. Iya, silakan. Kira-kira apa yang terbayang di pikiran kamu? Itu apa itu? Apa Mas? Coba Mas Hanif dideketin lagi mikrofonnya. Atau sudah tersambung? Oke. Jamur. Oh ya, itu kayak jamur. Kayak jamur ya. Oke. Kayak jamur. Like fungi ya. Jadi seperti fungi gitu. Oke, bisa. Boleh ya. Bagus. Hari ini memang kita akan mempelajari sesuatu yang kayak mirip ya. Jadi mirip jamur. Apakah itu? Ya nanti kita akan mempelajari ini secara keseluruhan. Baik. Teman-teman, kita punya satu quote nasionalisme ya. Nah, anakku semuanya. Ada sedikit yang nantinya kalian juga harus membuat ya quote nasionalisme ini ya. Tidak perlu jauh mencari pemuda
yang akan membuat bangsa kita lebih hebat. Tapi lihat aja di sini, banyak pemuda yang akan mengguncang Indonesia dengan prestasinya. Siapa? Ya yang ikut Zoom ini. Siapa itu? Ya kalian. Gak usah mencari jauh-jauh lah pemuda itu, karena kalianlah yang akan mengguncang Indonesia dengan prestasi. Maka ayo teman-teman, lebih semangat, lebih tekun ya, dan senantiasa baik di dalam perubahan. Baik, untuk selanjutnya teman-temanku, anak-anakku yang baik, kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini adalah mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umumnya, kelasnya, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Selain itu, menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai peran protista dalam kehidupan. Gampang kan? Nah, untuk indikatornya, untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah menyajikan ciri-ciri protista secara umum dan menjelaskan ciri-ciri protista mirip jamur. Di antaranya jamur lendir atau slime ya. Kemudian menyebutkan contoh protista mirip jamur. Nanti ada jamur lendir dan jamur air ya. Kemudian mengelompokkan protista berdasarkan ciri-cirinya, menganalisis peranannya, dan terakhir menyajikan laporan. Sehingga teman-teman hari ini akan belajar khusus protista mirip jamur. Nah, gambarnya atau faktualnya teman-teman bisa melihat yang ada pada gambar background ini ya. Baik. Mari kita mulai dengan satu video. Nah, bagi kalian yang punya double gawai, Anda bisa men-scan QR barcode yang ada pada slide ini. Slide-nya kelihatan, teman-teman? Mas Azam? Slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Tat. Kelihatan, oke. Kelihatan. Barcode-nya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, alhamdulillah. Baik. Untuk selanjutnya, kita akan mulai dengan satu video berikut. Suaranya muncul nggak, Mas? Muncul, Tat. Muncul. Tat. Teman-teman semuanya, kira-kira apa nih yang dapat ditunjukkan oleh video tersebut? Coba. Berkembang biak. Siapa tadi? Siapa tadi yang menjawab? Siapa tadi? Ya, Siapa? Siapa Kak? Kavin. Aka Fahim. Oh, Aka. Oke, Mas Aka. Gimana? Mas Aga gimana? Ya itu sih kayaknya berkembang biak. Kayaknya tadi kayak melahirkan gitu. Oke. Berkembang biak ya, kayak Ya. tadi melahirkan gitu ya. Oke. Boleh. Betul, salah satunya ini memang tentang perkembangbiakan. Baik. Untuk selanjutnya, terima kasih ya Mas Aga ya. Jawabannya Iya, benar iya. sekali. Nah, teman-teman, ini yang kedua, video yang kedua. Essential service in cleaning up our woodlands. How this colonial creature determines who
and the slime mold's tiny cells. Di sini dulu. Kira-kira ada perbedaan nggak antara video pertama dan video kedua? Silahkan dijawab. Siapa yang mau jawab? Saya Ustadz. Oh nggih. Mas siapa? Mas Haidar, Faitur Rahman. Ya. Oh ya, Mas Fatur Fatur, Fatur Rabbani. Oke, Afwan. Baik, Mas Haidar, kira-kira berbeda nggak video pertama dan kedua? Beda. Yang pertama itu menunjukkan protestan mirip hewan, yang ini menunjukkan protestan mirip jamur. Oke. Ya, Yang pertama beda sih. yang pertama protista mirip hewan. Di mana Anda bisa mengetahui itu protista mirip hewan? Ada zoospora nih. Oh, nah itu tadi. Zoospora ya, itu kayak zoospora ya. Oke, kita Iya. akan menyelidiki lebih lanjut. Bener nggak itu adalah protista mirip hewan? Gitu ya. Atau ada pendapat lain? Silahkan. Boleh. Ya. Jadi, apakah betul yang pertama adalah protista mirip hewan dan video kedua adalah protista mirip jamur? Kita akan mengeksplorasi dengan beberapa aktivitas. Oke ya? Baik. Nah, aktivitasnya adalah yang pertama, nanti silahkan masuk ke LMS lagi ya, buka pendahuluan. Kemudian kamu back ke bahan ajar. Ada tulisan bahan ajar di sana, kamu klik aja bahan ajarnya. Di situ kamu akan mendapatkan bahan ajar. Harusnya sih kemarin sudah download ya. Tapi saya yakin kok beberapa di sini sudah download ya. Kemudian yang kedua, lihat kelompok kakak-kakak semuanya. Ini kelompoknya sama dengan Monera kemarin ya. Karena memang hasil belajarnya tidak terlalu jauh berbeda. Yang ketiga, masuk forum diskusi. Teman-teman kemudian coba deh cek. Tadi yang video pertama dan kedua didiskusiin tuh di situ. Ada pertanyaan-pertanyaan diskusi ya. Nanti kamu cermati dulu, kemudian dijawab secara kelompok. Ingat, diskusi ini harus selesai di jam pembelajaran ini. Walaupun secara asinkron ya. Langkah kedua, setelah teman-teman berdiskusi di forum, maka silakan masuk ke bagian rumuskan, download LKPD-nya, kemudian isi pada bagian laporan investigasi. Dan yang ketiga terakhir, kita akan bertemu lagi di Zoom meeting jam 11. Jam berapa? 11. Oke. Bisa ya semuanya? Bisa, Mas? Bisa. Alhamdulillah, istimewa. Saya yakin kalian bisa semuanya untuk berdiskusi dengan baik. Dan selamat berdiskusi. Nanti apabila ada kendala, kalian bisa menghubungi saya melalui BBB, Big Blue Button. Oke ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan dan kita kembali lagi jam 11. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini peserta didik masuk ke dalam protista mirip jamur di LMS atau Learning Management System SMA Islam Terpadu Nur Hidayah. Di dalamnya terdapat bahan ajar, pendahuluan, telaah, daftar kelompok, eksplorasi, dan juga ada fasilitasi lain-lain. Mari kita memulai untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Kita melihat aktivitasnya dari sekarang. Pertama, dari pendahuluan kita bisa refresh dulu. Dari pendahuluan ini peserta didik diminta untuk presensi, kemudian tadi link Zoom-nya sudah kita berikan di sini. Untuk selanjutnya, peserta didik bisa melihat bahan ajar dalam bentuk flipping note seperti ini, dalam bentuk flipping note, atau dia juga bisa mendownload bahan ajarnya dalam bentuk ini. Nah, langsung di-download bisa. Kemudian peserta didik melihat daftar kelompok atau daftar kelompok diskusi untuk mengetahui dia di kelompok mana.
Selanjutnya peserta didik akan melakukan eksplorasi dengan soal-soal HOTS. Di antaranya adalah membuat deskripsi tentang oomycota, kemudian membuat deskripsi tentang myxomycota, kemudian mengapa protista tidak dimasukkan ke dalam kingdom jamur, dan menganalisis dalam bentuk penjelasan dampak negatif protista mirip jamur serta ide penyelesaian dari dampak tersebut. Selanjutnya peserta didik masuk ke bagian diskusi, dan apabila ada yang mau bertanya, kita juga sudah menyiapkan big blue button. Jadi di sini sudah kita siapkan big blue button ya. Sampai saat ini peserta didik tidak ada yang bertanya karena mungkin sedang sibuk berdiskusi. Oh ya, sebelumnya saat diskusi eksplorasi tadi kita bisa melihat untuk IPA 1 saat ini sudah ada beberapa yang mereplay atau menjawab pertanyaannya dari kelompok 4, kelompok 5, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 6 ya. Kita akan melihat satu-satu sekarang. Baik, dimulai dari kelompok 4. Ya, mereka sudah mulai menjawab. Guru bisa memberikan feedback ya. Nah, ini gambar nyatanya juga sudah ada. Kemudian lanjutan jawaban nomor 1, ini Mas Naufal, Mas Abdillah. Kemudian karena orangnya pertanyaannya cuma 4, kelompoknya ada 5 orang ya. Jadi ada beberapa yang sama. Nah, ini sudah menjawab 2. Kita bisa memberikan replay ya di sini. Bagus. Ayo rekan kelompok lainnya segera diminta untuk melengkapi. Kita memberikan feedback langsung ya ke peserta didik. Ini bisa. Kemudian kita juga bisa melakukan grading. Nantinya di akhir kita bisa melakukan grade atau penilaian di dalam diskusi kelompok ini. Selanjutnya kelompok 6, kita coba untuk melihat kelompok 6 sambil menunggu peserta didik yang lain ya. Nah, ini ciri-cirinya nih. Nah, ini dia menjawab ciri-ciri sekaligus reproduksi ya. Nah, dia tampilkan gambar seperti ini. Boleh. Kita kasih feedback ya. Good. Coba dinarasikan ya. Ini contohnya. Jadi guru walaupun tidak bertatap muka, tapi kita bisa komunikasi dengan peserta didik. Itu untuk eksplorasi. Nah, untuk rumuskan ini nanti mendownload aja LKPD-nya di sini. LKPD-nya seperti ini bentuknya, Ustadz, kakak-kakak semua, ibu bapak dosen dan seluruh rekan sejawat. Ini LKPD-nya. Ya, kita sudah tampilkan barcode di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Waalaikumsalam. kita ketemu kembali di pembelajaran di tahap presentasi dan verifikasi serta nanti generalisasi membuat kesimpulan. Baik teman-teman, alhamdulillah untuk pertemuan yang hari ini Ustadz mau minta presentasi dulu ya, tapi sebelumnya sudah berdiskusi ya semuanya ya. Alhamdulillah sudah download LKPD-nya ya. Halo? Tolong dinyalain aja, mikrofonnya dinyalain aja nggak apa-apa.
Kalau sudah mengerjakan diskusi dan sudah download LKPD, nanti LKPD-nya boleh dilengkapi ya di secara individu, berarti bukan secara kelompok, secara individu, dan nanti dikumpulkan di assignment. Oke, tanpa memperpanjang waktu karena waktu kita terbatas ya, saya mau presentasi perwakilan dari kelompok 1 dulu. Siapa yang mau mewakili kelompok 1 untuk present? Silahkan. Siapa Kak? Ya. Sebentar, Tat. Oh, Kavin ya? Ya. Oke, silahkan. Ya, Mas Kavin, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri Oomycota. Yang pertama, ciri-cirinya adalah dinding sel berupa selulosa. Yang kedua, mempunyai banyak inti yang terdapat dalam benang-benang hifa yang tidak bersekat. Terus 3, berkembang biak secara aseksual dengan pembentukan zoospora. Terus yang keempat, zoospora ini dilengkapi dengan alat benang berupa 2 buah flagel. Contoh Oomycota adalah Phytophthora, Saprolegnia, dan Pitum. Oke, istimewa Mas Kavin. Semuanya kasih jempol dulu yuk buat Kavin ya. Kasih jempolnya mana ya, jempolnya. Oke, good, jempol ke atas, istimewa ya. Nah, keren. Good, Kavin, saya mau tanya dari hasil diskusi kelompok kamu tadi kan saat apersepsi nih dan stimulasi sempat tadi Mas Haidar kalau nggak salah berkata bahwa video 1 itu protista mirip hewan, berarti benar atau salah? Salah, harusnya protista mirip Jamur. pada Berdasarkan kelas apa? OO kelas apa mixo? apa ya? Water. Berarti OO ya, betul sekali. Good, mantap. Berarti kita sudah akhirnya terkonfirmasi ya teman-teman ya. Berarti yang tadi di video 1 itu bukan protista mirip hewan, tetapi protista mirip jamur. Tapi keren, udah menjawab semuanya, keren ya. Sekali lagi kasih jempol dulu untuk semuanya. Thank you Mas Kavin atas jawabannya. Saya stop spotlight-nya ya. Oke, untuk selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mau mewakili kelompok 2? Tolong kasih raise hand-nya. Raise hand dulu. Siapa kelompok 2 perwakilannya? Saya mau cek. Ya, Tat. Mana nih? Oh, Mas Azam ya? Oke, Mas Azam sudah saya tambahkan nih di spotlight kita. Mas Azam, silahkan mempresentasikan diskusi dari kelompok 2 yang sudah saya pilihkan untuk Mas Azam sampaikan di presentasi ini. Monggo silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan yang tadi berdiskusi yang mengapa protista mirip jamur mold tidak dimasukkan dalam kerajaan jamur atau kingdom fungsi. Fungi. Protista mirip jamur tidak dimasukkan ke dalam fungi karena struktur tubuh dan cara reproduksinya berbeda. Reproduksi jamur mirip fungi, tetapi gerakan pada fase vegetatifnya mirip amoeba protozoa. Meskipun tidak berklorofil, struktur membran jamur ini mirip. Akan menjadi 2 kelompok, yaitu Mycomycota dan Oomycota. Oke. Satu, Oomycota jamur lendir. Habitat di hutan basah, batang kayu yang membusuk, sampah basah, dan tanah yang lembab. Oke, Fase stop dulu. vegetatif terbentuk seperti Stop dulu. Tenang Azam. Wah, ini kelihatannya banyak banget yang mau disampaikan. Oke, saya konfirmasi aja. Berarti Mas Azam menyampaikan mengapa protista mirip jamur tadi ya, protista mirip jamur nggak dimasukkan ke fungi, walaupun tadi Mas Azam bilang apa tadi yang hampir sama, yang sama apa ya, sama-sama punya hifa tadi kalau nggak salah ya, sama-sama punya hifa, strukturnya mirip jamur gitu kan, tetapi berbeda pada apa tadi, cara reproduksi ya, karena di protista mirip jamur ini dia ada yang bentuknya kayak amoeba, terus tadi yang video pertama tadi ada yang bentuknya kayak kayak zoospora gitu ya. Jadi kayak ada buletan, ada berflagel. Oke, good. Itu dulu Mas Azam. Kasihan nanti kelompok yang lain nggak bisa dibagi-bagi dong ya. Oke, thank you. Kasih jempol dulu untuk Mas Azam semuanya. Ayo kasih jempol dulu. Istimewa. Oke, thank you Mas Azam ya. Kita remove ya.
dari spotlightnya. Wah, manis sekali loh senyumannya ya. Alhamdulillah. Oke, kelompok 3 silahkan. Kelompok 3 siapa? Saha, ya, kelompok 3. Siapa yuk kelompok 3-nya? Siapa? Halo? Ada kelompok 3 teman-teman? Hadir? Atau Ustadz harus lanjut dulu yang mau presentasi di kelompok 4 deh. Kelompok 4 siapa kelompok 4? Siapa atas nama siapa? Mas Naufal Ilham, betul? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Di waalaikumsalam. sini saya akan mempresentasikan dampak Oomycota pada organisme dan lingkungan. Secara menyeluruh dari spesies Oomycota tidak memiliki kegunaan secara khusus, namun perannya sebagai protista mirip jamur berperan dalam menguraikan sisa-sisa makhluk hidup di dalam air sehingga perairan tidak dipenuhi bangkai makhluk hidup. Sementara secara umum Oomycota ini bersifat parasit dan patogen pada pembusukan kayu, kentang, dan tomat. Iya, mantap. Mantap ya. Singkat, lugas. Dan senyum dulu, Val. Senyum dulu dong, sepaneng amat. Mas Ilham Zaki, Naufal Ilham Zaki, coba senyumnya dulu. Oh, sepaneng banget nih jawabnya. Nah, ini baru di spotlight nih. Nah, gitu dong, senyum dulu ya. Biar nggak usah tegang-tegang, santai aja. Oke, saya terima kasih jempol dulu untuk Mas Naufal Ilham ya. Selanjutnya kelompok 5. Ya, silakan kita percepat yuk kelompok 5. Monggo. Siapa nih kelompok 5? Halo guys, kelompok 5 siapa? Oh iya. Oke. Oh, Mas Fadlan ya. Oh, di sana sudah azan. Oke, baik. Baiklah kalau begitu, karena waktu juga sudah habis, maka saya akan sedikit saja memberikan ulasan materi ya. Nanti kita percepat aja ya. Kita membicarakan tentang protista mirip jamur. Nah, ada ciri-cirinya tadi sudah dijelaskan oleh banyak teman-teman kalian ya. Saya kurangin dikit volumenya ya. Oke. Baik, teman-teman. Ini protista mirip jamurnya nih. Tadi udah dijelasin sama Mas Kavin ya kalau yang air. Sekarang saya lanjut aja deh ke protista yang mirip jamur bagian jamur lendir atau slime mold. Ada 2 golongan yaitu Myxo dan Acrasio. Oleh karena itu Myxomycota tidak bersekat ya. Maka sel-selnya tidak dapat dipisahkan dan mempunyai banyak inti. Tapi yang Acrasio itu sel-selnya dapat dipisahkan karena berupa kumpulan-kumpulan sel. Jadi perbedaannya antara Myxo dan Acrasio itu gitu. Satu tidak bersekat, yang satunya bersekat. Yang Myxomycota tidak bersekat sehingga tidak bisa dipisahin. Sedangkan yang Acrasio itu bersekat sehingga bisa dipisahkan. Nah gitu nih teman-teman, ini perbedaan antara Myxo dan Acrasio bagi tadi yang mau bertanya. Nah ini kebetulan kelompok yang lainnya belum presentasi, makanya saya berikan dulu deh kondisi presentasinya. Nah, ciri-cirinya seperti lendir, kayak tadi ya, ini yang video kedua nih, yang warnanya kuning ya, tidak berdinding, menjulur kemana-mana seperti amoeba. Fase generatifnya berbentuk tetap. Nah, bentuknya kayak gini, kayak yang di bawah ya. Bentuknya kayak apa nih ya? Ya kayak endulan kayak gitulah ya. Nah, bentuk itu adalah tubuh buah di mana spora-spora berkembara atau zoospora itu dibentuk. Kebanyakan jamur lendir menghasilkan tubuh buah yang warnanya itu cerah. Nah, tubuh buah ini berdinding yang disebut peridium. Ini siklus hidupnya nih teman-teman. Jadi kalau ada gerakannya sebenarnya ya kayak gini nih. Spora berkecambah jadi dua jenis. Ada ameboid dan flageloid. Nanti melakukan perkawinan atau singami menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi plasmodium, kemudian plasmodium muda menjadi dewasa dan membentuk sporangium. Nah, kalau udah membentuk sporangium, dia akan mendewasakan diri membentuk sporangium dewasa. Nah, itu sedikit materi dari saya. Nanti PPT-nya teman-teman bisa download di LMS insya Allah. Ini juga mirip dengan bahan ajar yang sudah teman-teman miliki. Untuk menyimpulkan pembelajaran, saya minta 1 orang untuk bisa memberikan kesimpulan pembelajaran. Kenapa sih protista mirip jamur tidak dimasukkan ke dalam jamur aja? Tadi,
Ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Salah satu dong, saya minta untuk yang terakhir nih. Come on. Siapa Kak? Mas Abdullah Haidar, halo. Bisa dinyalakan mikrofonnya Kak? Oke, tolong dikencengin dikit ya. Kalau secara struktur mirip sama siapa? Protista mirip jamur ini? Kayak fungi, bagus. Tetapi apa yang membedakan dia dengan jamur? Kalau fungi menghasilkan spora, kalau yang protista mirip jamur ini menghasilkan? Tidak menghasilkan spora, tapi menghasilkan zoospora. Betul, betul sekali. Oke. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kelas kita. Maka di kelas kita ini, setelah ini adalah fase quiz dan fase penutup. Untuk quiz silahkan dikerjakan hari ini atau maksimal banget besok. Tapi untuk penutup wajib hari ini, ya, wajib hari ini. Ingat, penutupnya sudah saya pandu dengan video penutupan yang sudah saya embed atau saya sematkan di LMS. Teman-teman tinggal membuka, kemudian saya sudah berikan instruksinya. Oke. Demikian ya untuk kesimpulan hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi kedua, yaitu protista mirip hewan. Jangan lupa kerjain kuisnya dan kerjakan penutupnya. Terima kasih untuk atensinya dan atendensinya. Jangan lupa selalu tersenyum bahagia untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kuis yang dikerjakan secara asinkronus? Kita akan melihat profil kuisnya. Untuk kuis, kita akan kembali meninjau soalnya agar ibu bapak bisa melihat bagaimana kuis ini dimulai. Nah, kuis ini ada 10 soal dalam bentuk pilihan ganda, kemudian semuanya tinggal dipilih saja mana yang sekiranya benar. Begitu. Misal kita contoh aja, misal ini B, ini kita jawab asal ya. Kita jawabnya B, A, semuanya aja, nggak apa-apa. Nah, kita kerjain aja semuanya. Kita terserah kita mau mengerjakan yang mana, that is okay, tidak ada masalah. Kita juga ada video di sini. The fungus Saprolegnia is commonly found as a secondary Setelah dilihat nanti mereka bisa menjawab. Nah, kalau sudah finish, kemudian di submit. Maka kita akan langsung mengetahui nilainya. Nah, ini misalnya dengan jawaban awur dengan menjawab asal kita dapat nilainya 2 dari 35. Maka kalau dari skala 100 kita mendapatkan nilainya 6. Ya, ini ngawur ya tadi ya. Di mana yang salah? Ini salah karena marknya 0. Artinya dia jawaban nomor 1 itu salah, nomor 2 juga salah, nomor 3 salah, nomor 4 salah, nomor 5 salah. Nggak ada yang bener ya. Nomor 6 salah, nomor 7 salah, nomor 8 ini benar, 9 salah, dan 10 juga salah. Nah, itu adalah contoh bagaimana menilai untuk pengetahuan. Bagaimana dengan sikapnya? Untuk penilaian sikap, kita menggunakan rubrik penilaian sikap yang telah kita buat sebelumnya, kemudian kita melakukan tabulasi data. Baik, untuk pembelajaran penutupan dipandu oleh video penutupan yang sebagai berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya gimana kabarnya? Semoga senantiasa baik. Part 1 yaitu Protista mirip jamur. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Ustadz kok beda sih dari biasanya? Ustadz kok we have a difference. Penutup ini pastinya kita akan melakukan 3 aktivitas. Yang pertama adalah refleksi duniawi, refleksi ukhrawi, dan kesan pembelajaran. Baik. Ya, video penutup ini akan disaksikan peserta didik secara asinkronos, jadi kapanpun mereka bisa membuka dan mengerjakannya. Kemudian mereka akan mengisi 3 hal, yaitu refleksi, duniawi, dan ukhrawi. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah refleksi belajar. Peserta didik diminta untuk menuliskan kesan, perasaan, pertanyaan, atau masukan dan saran selama pembelajaran ini berlangsung. Kelas IPA 1 yang kita uji ini sudah ada 34 partisipan dan yang sudah mengirimkan ada 21 partisipan. Kita bisa melihat sampai sore ini ya, sehingga kita masih bisa melihat di view all submission. Kesannya pembelajaran kali ini sangat aktif karena banyak tugas dan zoomnya sangat bermanfaat. Menegangkan, nah, biasa aja juga ada. Pesan saya dalam belajar ini ya seru dan bersemangat seperti biasanya. Pembelajaran dengan zoom, oh ternyata makin seru ya. Nah, untuk melihat secara jelas dan lengkap ini kita bisa klik tanda view submission. Nah, seperti ini. Kita bisa back after that. Kemudian mendapatkan ilmu tentang apa nih, jamur, protista mirip jamur ya. Nah, kalau yang seperti ini kita bisa memberikan feedback di kolom ini. Nah, protista mirip jamur kak, bukan jamur. Nah, seperti ini. Kemudian seluruhnya ya, karena siswa difasilitasi Zoom dan tanya jawab, oh ternyata dan diskusi yang membuat siswa bersosialisasi dengan teman, ternyata bermanfaat ya. Nah, refleksi-refleksi ini nanti kita rangkum, kemudian kita jadikan sebagai suatu hasil refleksi dari siklus 1. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke duniawi. Bagaimana pemanfaatan ya, dari 34 sudah ada 21 yang menjawab. Seperti yang tadi kita bisa melihat di view submission-nya, manfaat dari pembelajaran sangat efektif mengasah skill dalam berpikir, berbicara, dan berkelompok. Ya, itulah peserta didik ya. Baik, selanjutnya adalah ukhrawi. Bagaimana mereka bisa mengambil hikmah yang didapatkan setelah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Nah, kita berikan Quran surat Al-Imran ayat 191, kemudian mereka mengambil hikmah. Ini lebih turun ya, tadi kan biasanya 21 atau 29, nah sekarang 34 yang mengerjakan ini baru 18 karena emang butuh pemikiran yang cukup masif ya, dan batasnya masih sampai nanti malam jam 12. Nah, kita view all submission sama. Di banyak ya, dengan kita mempelajari ciptaan Allah kita semakin tahu kebesaran dan lain sebagainya. Nanti kita bisa cek semuanya, bisa di grade juga, bisa dinilai. Baik, dan itulah akhir dari pembelajaran protista. Maka untuk pembelajaran protista mirip jamur, pada bagian penutup adalah dikerjakan secara asinkronos.